Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya khususnya masih bisa berbagi, mudah-mudahan segala sesuatu hal yang saya share atau vlog ini membuahkan satu hasil bagi kawan-kawan atau sahabat-sahabat semua yang hari ini akan memulai mendirikan sebuah lembaga atau membentuk satu lembaga pendidikan. Yang harus dipersiapkan itu pertama itu adalah dana. Kenapa dana? Karena di setiap usaha, baik usaha A, B, C ataupun usaha-usaha yang lainnya itu diperlukan dana yang memadai. Dalam pendidikan apakah itu modal dibutuhkan? Jelas sangat dibutuhkan. Modal sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan pendidikan ataupun membuat sebuah lembaga. Tanpa adanya modal, itu semuanya tak akan terlaksana. Yang dimaksud di sini modal tidak hanya modal yang berbentuk nominal saja, tetapi modal yang dimiliki dari setiap personil yang akan mengembangkan atau membuat sebuah lembaga. Nah, tips yang kedua, setelah kita memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan atau membuat atau membangun sebuah pendidikan, itu adalah tempat atau lokasi. Ini perlu diketahui, perlu dipikirkan lebih matang, karena lokasi ini sangat menjadi satu hal yang sangat penting atau urgent untuk membuat atau membangun sebuah lembaga pendidikan. Apabila lokasi yang digunakan oleh si pembuat lembaga, apabila lokasinya yang kurang cocok untuk dibangun sebuah lembaga pendidikan, justru pendidikannya itu hanya akan tinggal kenangan, atau pendidikannya itu hanya akan tinggal ya namanya saja. Karena yang kita urus itu adalah jelas manusia bukan hewan. Berarti apa yang kita bicarakan masalah tempat itu tentunya harus tempat yang bisa dijadikan sebagai lahan pendidikan. Untuk tips yang ketiga, ini adalah tips yang betul-betul harus dipikirkan lebih matang, harus dipikirkan lebih real, harus dipikirkan lebih jauh lagi. Bahkan tips yang ketiga ini bisa dianggap yang paling vital, dianggap yang paling penting dari tips-tips sebelumnya. Yang ketiga itu adalah satu, jenjang pendidikannya itu mau ngambil jenjang apa, karena ini harus bisa dilihat dari wilayah di mana pendidikan itu dibangun. Contoh kecil, wilayah yang akan dibangun satu lembaga pendidikannya itu banyaknya itu adalah anak-anak di usia di usia PAUD, berarti diusahakan di sana bangunlah satu lembaga pendidikan yang basisnya basis PAUD atau pendidikan anak usia dini. Mau PAUD mau SPS sama aja. Jangan sampai karena hari ini maraknya itu lembaga pendidikan kejuruan, sehingga kita langsung membuat satu lembaga yang kebanyakan orang yang hari ini membangun kejuruan. Harus dilihat dari
sisi kebanyakan masyarakatnya itu masyarakat apakah ya tingkat pendidikan anaknya itu di usia dini ataupun yang lain. Nah, yang kedua, ini yang sangat vital, itu adalah dalam masalah perekrutan personil atau mereka-mereka yang akan mengajar, membimbing, mendidik anak-anak nanti di sebuah lembaga itu. Karena jelas ini harus sudah ditentukan, sudah harus dipikirkan lebih matang, jangan asal ambil, jangan asal pilih, tapi ini harus dipikirkan lebih jauh lagi. Apabila sosok pendidiknya itu, mohon maaf, kurang greget dalam mendidik anak-anak didik nanti, berarti itu sudah tidak masuk nominasi personil ataupun seorang pendidik untuk dijadikan sebagai pendidik di lembaga yang akan kita bangun. Itu hal paling penting, karena seorang pendidiklah yang akan menjadikan anaknya itu lebih baik, anak didiknya lebih baik. Seorang pendidiklah yang akan bisa memajukan, memundurkan anak-anak didiknya. Yang paling enak itu kita harus bisa mengambil satu pendidik yang satu uruh dengan lembaga yang akan kita bangun. Nah, tips selanjutnya, tips yang keempat, yang mau dikaji atau diberikan di lembaga yang akan kita bangun itu apa? Gini kan, sebuah lembaga pendidikan pasti ada yang diunggulkan, pasti ada yang ditonjolkan. Mau sistem AK atau sistem BK, sistem CK atau yang lainnya. Salah satu contoh seperti di lembaga yang kami rintis, itu di belakangnya itu kan ada unggulannya. Kenapa ada unggulannya? Karena jelas melihat dari kriteria anaknya yang berada di lembaga kami, itu kami di akhirinya itu dengan ada unggulannya. Kenapa ada unggulannya? Yang pertama, kami mengunggulkan itu adalah tahfidz Al-Qur'an. Yang kedua, di samping tahfidz Al-Qur'an itu kami menitik beratkan kepada anak-anak ajar kami atau anak-anak asuh kami itu tentang masalah IT. Karena jelas ini yang dipikirkan itu kenapa IT? Karena hari ini basisnya basis IT. Di samping anaknya mahir tahfidz, berarti IT-nya pun juga tidak boleh ketinggalan. Nah, contohlah seperti itu. Bagi kawan-kawan yang hari ini akan membangun sebuah lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal ataupun non formal, ini mudah-mudahan menjadi tips ataupun solusi bagi sahabat-sahabat semua atau kawan-kawan semua yang akan membangun sebuah lembaga pendidikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.